Lucy Junci Grup Junlan. Aku memilih dia, tapi dia bukan dari tempat kami. Kakak pilih aku. Apa maksudmu? Apa kau takut aku tidak mampu membelinya? Transfer Alif diterima 5 juta. Bos, saya berharap Anda bersenang-senang. Kenapa kau mengkhianatiku? Menjauh. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau tahu, aku membelimu hari ini? Begitukah caramu memperlakukanku seperti itu? Aku mau pengembalian uang. Jika kau tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Hanya modal pria kecil, tapi punya temperamen yang cukup. Apa kau percaya, aku akan mengirimmu ke bajingan Junlan itu? Siapa sebenarnya kau? Kakakmu di sini kaya. Layani kakakmu dengan baik, dan aku akan membelikanmu satu jalan. Wanita kau yang mencari masalah ini. Model pria juga putus asa seperti ini. Meskipun model pria itu bagus, seseorang tidak boleh terlalu memanjakan diri. Wanita tadi malam itu adalah Apa kau percaya, aku akan mengirimmu ke bajingan Junlan itu? Ji Wangsu. Menarik. Tuan Muda Lu, orang yang membiusmu tadi malam, sudah ditemukan. Dia adalah putri tertua dari keluarga Bai di Jiangbei. Beritahu keluarga Bai untuk membatalkan investasi grup Junlan sebesar 1 miliar. Ya Tuan Muda Lu, juga, itu, Grup Ji, mengirimi Anda 4 model pria. Katanya untuk mendoakan Anda sukses dalam pertemuan dengan Dewa Saham Horet. Model pria apa? Itu semacam model pria yang tidak terlalu serius. Katanya mereka menawarkannya untuk kesenangan Anda. Bagus. Ji Wangshou. Apakah kau Naika, ranjang kakek tua mana, berpakaian begitu mawar? Ini bukan tempat pembuangan sampah. Kenapa kau ada di mana-mana? Ini adalah perjamuan keluarga lu. Apa yang Anda lakukan di sini? Jangan-jangan kamu menyelinap masuk demi makan gratis. Layak atau tidaknya aku bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku ingin tahu. Grup Lin hampir bangkrut. Dan kau masih punya keberanian untuk mencari suami kaya di sini. Bagaimana dia tahu? Anda, apa yang Anda tahu? Wan Wan, apakah yang dia katakan benar? Anda tidak percaya saya. Bukan itu maksudku. Bagaimanapun aku hanya melakukannya demi uang. Aku tidak pernah berpikir untuk bersamanya. Apakah dia mencari suami kaya atau tidak? Apa hubungannya denganku? Berhenti di situ. Terlalu percaya diri. Jalan. Kau berani memukulnya. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani memukul seseorang di perjamuan keluarga lu kita. Wanita tua, aku sarankan kau tidak ikut campur urusan orang lain. Ini adalah putri tertua dari keluarga Lin. Kau akan menghadapi konsekuensi serius. Keluarga Lin? Keluarga macam apa keluarga Lin itu? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? Dasar wanita tua, apa yang Anda tahu? Keluarga Lin kami adalah keluarga bangsawan terkemuka. Beraninya kalian berdua berbicara seperti itu? Kim Sensa. Nenekku adalah... Apa? Gila. Ikut campur. Aku akan mengajarimu pelajaran dengan benar tentang bagaimana bersikap atas nama ibumu. Zhao Jiaxuan, di mana Anda?
cepat pergi dan panggil kakakmu. Kau menendangku lagi. Kedua orang ini benar-benar gila. Berurusan dengan mereka bisa menunggu. Silakan masuk dulu. Baik. Kamu baik-baik saja? Ketua, aku baik-baik saja. Aku akan membantumu duduk di sana sebentar. Di mana gadis yang baru saja? Di sini. Aku harus pergi ke sana dulu. Aku tidak merasa aman meninggalkanmu di sini sendirian. Pergi saja. Cucu perempuanku akan segera tiba di sini. Aku melakukan semua ini demi cucu laki-lakiku yang tidak berguna. Dia bilang dia punya pacar, tapi dia tidak mau membawanya pulang. Jadi bukankah aku hanya mengikutinya ke sini? Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, silakan. Gadis ini memiliki sikap yang luar biasa. Alangkah indahnya jika dia menjadi cucu menantuku. Sudahkah Anda dengar? CEO Junlan yang paling misterius di Jiangju akan hadir malam ini. Jika kita bisa memulai percakapan dengan CEO Junlan, keluarga Mengku tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku juga dengar CEO Ji akan datang. Kedua naga besar ini akhirnya berkumpul bersama. Bukankah mereka bilang mereka musuh bebuyutan? Sekarang mereka berdua telah bekerja sama. Kalau begitu bukankah dunia bisnis akan menjadi milik mereka? Pria jelek itu akan segera tiba. Sudahlah, aku pergi ke sana dulu. Aku ingin membuat pria jelek ini menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Lu. Bagus juga. Halo. Halo. Itu dia. Bagaimana kau tahu, Tuan Horet? Kau jangan-jangan CEO Junlan. Aku adalah CEO Junlan. GT CEO Junlan, sangat muda dan tampan. Jika kau adalah CEO Junlan, hanya orang bodoh yang akan percaya. CEO Junlan telah mendominasi kancah selama bertahun-tahun. Aku juga pikir tidak mungkin dia semudah ini. Orang ini berani menyamar sebagai CEO Junlan. Dia praktis mencari mati. Bagus. Song Chang mengirimmu, bukan? Malam ini kau harus benar-benar mempermalukan pria jelek dari Junlan itu. Bagaimana aku harus mempermalukannya? Bukankah dia mengajarimu? Tidak. Wanita ini, trik apa yang coba dia lakukan? Kau akan membuatku mati. Aku menelepon dan mengirimimu pesan, tetapi kau tidak membalas. Dan kau malah lari ke sini sendiri. Kau menyebabkan bosku memarahiku habis-habis aeng. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apalagi yang bisa kau lakukan? Tentu saja pergi goda CEO Junlan. Buat dia kehilangan muka sepenuhnya. Agar kita bisa lihat bagaimana dia nanti berani bersaing dengan bosku untuk mendapatkan sesuatu. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Pergi ganti pakaianmu. Dasar bodoh. Sebarkan berita bahwa aku ada urusan mendesak hari ini dan tidak bisa datang. Mohon maaf semuanya. CEO kami ada urusan mendesak dan tidak bisa hadir. Silakan nikmati acara ini. Pria bom menjijikan itu mempermainkanku lagi. Kenapa kau mengikutiku? Cepat kembali. Wanita sialan itu, aku bahkan tidak marah ketika dia mengirim seorang pria kepadaku. Tapi dia malah bertingkah teraniaya. Katakan sesuatu. Kenapa kau tidak bicara? Aku bertanya pada Song Cheng. Dia tidak menyiapkan pakaian untukmu. Pakaianmu ini. Apakah kau berhubungan dengan wanita kaya lain? Bukankah aku menggunakan uang saku nanaji untuk membelinya? Jika aku tahu bahwa kau melakukan hal yang tidak baik, aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak menyangka pria yang membiayaimu ternyata cukup tampan. Apa hubungannya penampilannya denganmu? Apa? Zhao Jiaxuan bosan bermain denganmu. Dan sekarang kau mengincar priaku. Apa yang kau katakan, Jalan? Apa kau tuli? Kau hanyalah seorang wanita yang dibiayai. Apa yang harus dibanggakan? Tampan. Ji Wangshu dia hanyalah orang miskin. Jangan biarkan dia membodohimu. Aku tidak butuh perhatianmu. Lagi pula kau salah. Aku yang membiayainya. Bukan sebaliknya. Aku memberinya tunjangan bulanan.
Lebih dari gaji tahunanmu. Apa katamu? Siapa yang kau bodohi? Siapa yang tidak tahu kau hanyalah pekerja bergaji rendahan yang bau? Pria tampan ini sekilas tampak seperti anak orang kaya generasi kedua. Bagaimana mungkin dia menghabiskan uangmu? Nona Ji, uang saku bulan ini, kamu belum memberikannya padaku. Layanan yang kita sepakati tadi malam bernilai 100.000. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Simpan sedikit. Kartu hitam Supreme. Bagaimana ini mungkin? Terima kasih istriku. Ayo kembali. Jangan biarkan kedua sampah ini merusak suasana hati kita. Berhenti di situ. Kurasa kartu hitam Supreme milikmu ini pasti dicuri. Sedangkan pria ini, sama sepertimu, adalah gigolo tak tahu malukan. Beraninya kau memukulku. Keluar. Jangan melambai-lambai di depanku. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Linmu menghilang dari ibu kota. Wanita ini tidak mau rugi sedikit pun. Ini semakin menarik. Apa yang bisa kau lakukan wanita miskin? Jao Jiaxuan pukul dia sampai mati untukku. Apa kamu mencari mati berani memukul wanitaku? Kau tidak berguna. Tidak, aku tidak. Dengan suamiku di sini, kau masih ingin memukulku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di wilayah sepupuku. King Lei. The film was translated and narrated Kak by Li, kau M. akhirnya Media. datang. Kedua orang ini membuliku. Kau adalah wanitaku. Siapa yang berani menyentuhmu? Aku akan membunuhnya. Mereka berdua. Aku adalah sepupu dari C.E. Junlan. Kau telah memprovokasi orang yang salah. Belum terlambat untuk berlutut sekarang. Sejak kapan aku punya sepupu? Wan siapa dia? Jangan ikut campur urusan orang lain. Kau sebaiknya jangan bicara omong kosong di mana-mana. Kalau tidak, aku akan mengambil kembali semua uang yang kuhabiskan untukmu. Wanita bau. Bagaimanapun aku hanya melakukannya demi uang. Tidak Wan. Aku hanya peduli padamu. Tidak ada niat lain. Keluar sekarang. Nak, aku bicara padamu. Tidak bisa dengar? Bagaimana jika aku tidak berlutut? Kak Li dan yang lainnya terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak menganggapmu serius. Bagus, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku khawatir kamu tidak punya umur untuk mengajar. Sialan, kau berani memukulku. Kau percaya aku akan membunuhmu. Kak Li, kau baik-baik saja. Seseorang patahkan kakinya untukku. Lemparkan dia ke jalan untuk memberi makan anjing. Ya. King Li, kapan kau punya sepupu yang lebih tua? Siapa kau? Saya Ji Wangsu. CL Group Ji. Saya ingat kamu bekerja di grup Ji kan? Karena CL Group Junlan adalah sepupu tertuamu. Lalu, mengapa kamu tidak pergi ke grup Junlan? Apa yang kamu lakukan di grup Ji milikku? Apakah kamu seorang mata-mata? Anda CEOG. Apalagi? Kamu menyinggung temanku. Aku tidak akan mengampunimu. CEOG itu. Saya minta maaf, saya salah. Orang sepertimu, orang yang kejam dan suka mendominasi. Grup Ji milikku tidak mampu mempekerjakan. Hari ini, kamu akan. Anda CEOG. Kau benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu. Anda CEOG. Dia adalah Ji Wangsu. Ya, dia adalah Ji Wangshou. Jika dia Ji Wangshou, maka aku adalah ayah Ji Wangshou. Baiklah. Bagus sekali mencari mati. Hari ini CEO Group Junlan dan CEOG, keduanya mengatakan tak bisa hadir karena urusan mendadak. Kau bilang kau CEOG. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama CEOG. Song Cheng, cepat kemari untukku. Kak Li dan yang lainnya terlalu sombong. Kau wanita ini masih ingin bertemu Che Yu Song. Itu hanya angan-angan. CEOG, saya minta maaf. Itu semua karena keempat model pria itu bertele-tele. Sehingga saya terlambat. Ini tidak penting. Segera tangani Qin Li. CE Song. Qin Li, mengapa aku tidak tahu? Kau adalah sepupu muda Junlan. CE Song, ampuni aku. Aku mohon padamu untuk mengampuniku. Saya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini.
Berhenti bicara omong kosong dan cepat selesaikan dia. Biarkan dia masuk penjara untuk merenung. CEOG. Aku sama sekali tidak tahu. CL Junlan apa? Aku sama sekali bukan sepupu mudanya. Wanita ini yang menghasutku untuk melakukan ini. Apa maksudmu kamu tidak tahu? Aku bahkan menelepon Cia Group Junlan untuk datang dan menyelamatkanmu. Bukan CEOG. CLG ampuni aku. Aku, CL Group Junlan. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung. Tolong ampuni hidup saya. CEOG. Kalau begitu kamu mampu menyinggung perasaanku. Merenung di penjara di kehidupanmu selanjutnya. Song Chen, jangan biarkan wanita itu kabur. Lepaskan aku, lepaskan aku. Suami, wanita ini baru saja memanggilmu gigolo. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Aku akan mendengarkan istriku dalam segala hal. Anak baik. Kalau begitu biarkan grup Lin bangkrut. Aku salah The CEOG. film was translated Aku tahu, and semua ini narrated berkat by Xiao M Jiaxuan. Media. Aku pantas mati, ini salahku. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang juga. Keluar sini. Siapakah Xiao Jiaxuan? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki suamiku. Aku tidak menyangka wanita ini cukup pandai bicara. Kalian keluar dari sini sekarang. Jika kamu menunggu sampai istriku marah, itu tidak akan sesederhana kebangkrutan. Kakak, itu kamu? Kenapa harus kau? Kamu cucu wanita tua itu. Ya, dia kakakku. Tapi kami tidak sedarah. Kami. Sensang. Karena Jiwangsu telah menjerat nenekku. Sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Pantas saja dia sangat genit. Apa yang kau katakan? Bukankah seharusnya kamu merawat wanita tua itu? Mengapa kamu memegang tangan seorang pria? Tidakkah kamu dengar nenekmu berkata, kakakmu sudah punya pacar? Mungkinkah itu kau? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku menyukai wanita sepertimu? Kakakmu hanya menyukaiku. Bukankah begitu? Suami, Kita hanya dalam hubungan bisnis. omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah begitu, Nonaji? Itu benar. Dipelihara bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Aku mengerti kamu. Terima kasih. Tapi di depan umum, sebaiknya kita tidak menunjukkan terlalu banyak kasih sayang. Bagaimanapun tidak ada yang akan berpikir bahwa aku akan berkencan denganmu. Ya, orang lain tidak akan percaya bahwa aku akan menyukaimu. Beraninya kamu, apakah kamu masih menginginkan gajimu? Gaji? Apa yang terjadi? Siapa kau? Mengapa kau menindas kakakku seperti ini? Tangani ini. Burung-burung cerewet ini untukku cepat. Kak, kau adalah CEO Junlan. Bagaimana kau bisa membiarkan wanita seperti ini menindasmu seperti ini? The film was Jauhi aku. translated and Jika dia narrated mengakhiri by kontrakku, M Media. aku tidak mampu membayar biaya pembatalan. Kak, kau bercanda kan? Untuk apa kamu membutuhkanku? Bocah, kamu berjanji akan membawa pulang cucu menantu. Untukku, di mana dia? Nenek kita belum menikah. Itu tidak terlalu pantas. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Berhenti di situ. Jika kamu tidak membawa pulang cucu menantu, apa gunanya kembali? Jangan kembali sama sekali. Nenek, Shin, antar kakakmu keluar. Nenek, kakak akhirnya kembali setelah sekian lama. Bahkan kamu tidak mau mendengarku sekarang. Kakak, mengapa kau tidak kembali dulu? kalau begitu nenek aku akan datang menemuimu lagi besok. Nenek, kakak akhirnya kembali setelah sekian lama. Mengapa nenek malah mengusirnya? Ya, jika aku tidak mengusirnya, bagaimana aku akan mencarikannya cucu menantu? Cepat suruh sopir keluarga mengikuti si Jun. Nenek, bagaimana nenek bisa begitu yakin bahwa kakak pasti akan mencari kakak ipar? Kalau begitu kamu harus melihat cangkir air ini. Aku bisa tahu. Kata Wu menyukai gadis ini. Keluarga lu kita mengandalkannya.
Nenek, bagaimana nenek bisa melakukan ini? Kakak dan kakak ipar belum menikah. Wanita tua ini, aku sudah melayaninya selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihatnya membantuku seperti ini. Biar ku beritahu, saya sudah memutuskan. Ini adalah milik keluarga Lu kami, cucu menantu. Seal. Cepatlah pergi. CEO, bagaimana kabar Anda? Pergi. Kemana kamu pergi bermain-main? Sepertinya aku terlalu lunak padanya. Itu tidak benar, Nona Ji. Keluar dari mobil semewah itu. Dan kamu bilang bukan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu asisten wanita kaya itu? Kembali dan beritahu bosmu. Agar tidak memprovokasiku, orang Jiwangsu. Di mana kamu menyentuh? Kamu apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya. Bersikap baiklah, jangan takut. Angkat. Apa yang terjadi di sini? Keluarga Lu kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Saya adalah ketua grup Ji. Ji Wan Qin. Saya di sini hari ini untuk melamar putri saya. Apa yang kau bicarakan? Nyonya Lu, apakah telinga Anda tidak berfungsi dengan baik? Senang bertemu dengan Anda. Saya sudah lama mendengar bahwa Nyonya Ji adalah wanita yang kuat. Bertemu dengan Anda hari ini memastikannya. Bibi, keluarga Ji tidak sebaik keluarga Lu kita. Kenapa kamu harus begitu menghormatinya? Tutup mulutmu. Daripada menikahi menantu perempuan miskin, lebih baik membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Ji. Maka semua uang keluarga Ji akan menjadi milik keluarga Lu. Nyonya Lu, bagaimana pertimbangan Anda? Keluarga Lu dan Ji awalnya sama-sama keluarga teratas. Meskipun keluarga Ji sedikit lebih lemah, keluarga Lu kami tidak peduli. Jika kita bisa memiliki aliansi pernikahan, itu akan menjadi kombinasi yang kuat. Saya tidak keberatan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Shushu bisa jatuh cinta pada putra yang lahir dari sampah semacam ini. Lalu, apa maksudmu kau setuju? Aku setuju. Sejauh yang aku tahu, keluarga Lu membuat keputusan dengan persetujuan Nyonya Lu yang terhormat dan putramu. Kamu menerima pertunangan ini sendiri. Bagaimana jika mereka membatalkannya nanti? Ya memang, Bibi Ji benar. Tutup mulutmu. Wanita tua itu sudah tidak menyukaiku sejak aku masih kecil. Bertahun-tahun. Dan aku masih tidak bisa menghangatkan hatinya yang dingin. Nyonya Ji, apa maksudmu dengan itu? Aku adalah ibu dari Shijun. Tidak bisakah aku membuat keputusan? Aku Ji Wan Qin. Paling benci orang yang menarik kembali kata-kata mereka. Kalau begitu, Nyonya Lu, silakan tanda tangani perjanjian pernikahan ini. Jati masalah ini sudah diputuskan. Bawa ke sini. Ini adalah hadiah ucapan selamat untuk keluarga Lu. Anda terlalu baik. Kemarilah dan pijat punggungku. Nona Ji tidak bisa menyewa pengasuh sendiri. Tidak ada pengasuh yang seprofesional dirimu. Nona Ji, sepertinya belum bisa melakukan hal-hal intim kan? Pikiranmu sangat murni. Itu pasti karena Nona Ji mengajarinya dengan baik. Halo Ibu. Shushu, keluarga Lu telah setuju untuk menikahimu. Ibu jangan bercanda.
Mengapa ibu berbohong padamu? Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Apakah berguna berbicara denganmu? Keluar. Gila. Belum pernah melihat wanita yang tidak terduga seperti itu. Aku mengerti. Tuan Lu, Anda mau kemana? Nona Ji akan mencari Anda nanti. Suruh dia mati saja. Siapa yang kamu suruh mati? Tuan Lu, bagaimana Anda bisa memperlakukan Nona Ji seperti ini? Lepaskan aku. Keluar. Lepaskan aku. Kamu ingin menikahi Cao Junlan. Apakah kamu keberatan dengan itu? Keluarga Lu tidak akan menikahimu. Keluarga Jimu lebih baik berinisiatif membatalkan pertunangan. Jadi kamu cemburu. Jangan khawatir. Bahkan jika aku menikah dengannya, aku akan membawamu bersamaku. Tidak tahu malu. Apa? Kamu sangat mencintaiku, tidak tahan berpisah denganku. Cao Junlan tidak akan pernah menyukai orang sepertimu, wanita kotor. CL Junlan yang menyukai pria dan wanita. Aku jauh lebih bersih daripada dia. Pantas saja dari keluarga terkuat kedua di ibu kota kekaisaran. Sangat megah. Tapi semakin seperti ini, semakin wanita itu Ji Wangshu tidak bisa menikah ke dalam keluarga Lu. Silakan duduk. Seseorang, sajikan teh. Tidak perlu, saya di sini untuk membatalkan pertunangan. Cucu menantu keluarga Lu kami. Tidak boleh dari keluarga Ji kalian. Apa? Apa maksudmu? Keluarga Lu Anda memperlakukan pernikahan dengan begitu ringan untuk memutuskan pertunangan begitu saja. Mereka benar-benar tidak menghargai keluarga Ji kami dengan hormat apapun. Penaturan pernikahan ini adalah Ibu Lo Si Jun yang memutuskan secara sepihak. Dia tidak mempertimbangkan semuanya dengan matang. Oleh karena itu tidak dapat dianggap sah. Kontrak pernikahan sudah ditandatangani. Sekarang semua orang di luar tahu bahwa keluarga Ji dan Lu akan berkerabat melalui pernikahan. Jika kita memutuskan pertunangan, lalu di mana wajah kedua keluarga kita akan ditempatkan? Kebahagiaan cucu saya, itulah yang paling penting. Pertunangan ini harus diputuskan. Aku memberimu sedikit kelonggaran. Karena usiamu, aku tidak menyangka kamu akan begitu tidak masuk akal. Dengarkan, jika kamu ingin memutuskan pertunangan, tidak mungkin. Nyonya Ji, kakakku sudah punya seseorang yang dia sukai. Jika putrimu menikah dengannya, dia juga tidak akan bahagia. Apa? Shin Sin benar. Wanita yang dicintai cucu saya adalah satu-satunya yang layak menikah ke keluarga Lu. Sepertinya, keluarga Lu mengira keluarga Ji mudah ditindas. Kalian bisa membatalkan pertunangan, tetapi denda pelanggaran kontrak harus dikalikan 10 kali lipat. Apakah kamu merampok kami? Keluarga Ji tetaplah keluarga. Bangsawan terkemuka ibu kota. Tak kusangka kamu sedak tahu malu itu. Benar Nyonya Ji, putrimu itu, apakah dia bernilai 10 miliar? Kau jalang. Apa kau pantas membicarakan putriku? Kalian yang pertama melanggar kontrak, meminta kalian membayar 10 miliar. Sudah dianggap lunak. Ji Wan Qin, hak apa yang kamu miliki untuk memukul cucu saya? Orang bermulut kotor. Pantas mendapatkannya. Kamu, Sial. JLO ini buruk. Ada apa sekarang? Keluarga Lu pergi ke ketua untuk membatalkan pertunangan. Apa yang kamu katakan? Sial, kali ini Anda mungkin benar-benar dicampakkan. Ini sudah yang ke-38 kalinya. Apa masalahnya dengan itu? Ini benar-benar kabar baik. Kamu boleh pergi sekarang. Ibu, keluarga Lu meremehkan kita. Mungkin kita lupakan saja. Hubungan yang dipaksakan tidak akan manis. Putriku, seorang wanita dari keluarga Ji kita tidak boleh pernah bersedih untuk pria yang tidak pantas. Bahkan jika keluarga Lu ingin membatalkan pertunangan, aku harus membuat mereka membayar harga yang mahal. Di masa depan, mari kita lihat siapa yang berani menindas putriku lagi. Ya, terima kasih Ibu. Tapi keluarga kita juga tidak kekurangan uang. Jika keluarga Lu ingin memutuskan pertunangan, suruh saja mereka mengirimkan kayu gaharu itu. Hanya itu yang aku inginkan. Hanya itu yang kau inginkan. Ya, dengarkan saja aku. Hanya itu yang aku inginkan. Aku hanya takut Shushu masih sedih. Mari kita ikuti saja keinginannya. Baiklah kalau begitu. Putriku setuju untuk membatalkan pertunangan. Tapi, kalian harus memberi kami kompensasi. bukankah itu hanya 10 miliar?
Keluarga Lu kami mampu membayarnya. Keluarga Ji kami tidak kekurangan uang. Aku bahkan menganggap uang keluarga Lu kalian tercemar. Jika kalian ingin membatalkan pertunangan, bawa kemenyan itu. Pertunangan ini harus diputuskan. Kalau tidak keluarga Lu kami juga tidak mudah diintimidasi. Sial, Nyonya tua pergi ke keluarga Ji untuk membatalkan pertunangan. Wanita itu berusaha keras untuk menyenangkan nenek. Bukankah dia hanya ingin menikah dengan lancar ke keluarga Lu? Bagaimana dia bisa semudah itu setuju memutuskan pertunangan? Keluarga Ji setuju, tapi mereka menuntut kayu gaharu. Apa? Nyonya tua memerintahkan seseorang untuk mengirim kayu gaharu itu sekarang. Dia bilang hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kontrak pertunangan. Sekarang. Apakah kita harus mengirimkannya sekarang? Ada yang tidak beres. Keluarga Ji tidak dikenal karena dapat dipercaya. Selain itu, ini adalah pertunangan yang mereka usahakan dengan susah payah. Untuk mendapatkannya, kok mereka gampang sekali memutus pertunangan? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Membatalkan pertunangan tidak mendesak. Atau tunggu mereka memutuskan pertunangan terlebih dahulu. Baru kita akan mengirimkan kayu gaharu itu. Hari ini, kami kembalikan kontrak pertunangan dulu. Besok saya akan menyuruh seseorang mengirimkan kayu gaharu itu kepadamu. Apa kau menganggapku bodoh? Kemenyan di satu tangan, kontrak pertunangan di tangan lainnya. Nenek, gaharu ini bagi kita bukanlah sesuatu yang penting. Kenapa kita tidak biarkan kakak mengirimkannya hari ini? Kakakmu bilang bahwa membatalkan pertunangan ini bukanlah masalah besar. Dia hanya takut keluarga Ji menarik kembali ucapannya. Membatalkan janji tentang apa? Kurasa dia hanya terpikat oleh rubah betina keluarga Ji itu dan benar-benar terpesona dengan kecerdasan dan kebijaksanaan kakak. Dia pasti sudah tahu sejak lama bahwa wanita itu adalah CEO Grup Ji. Keluarga Lu kami selalu menepati janji. Kamu bisa tenang. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi. Berbicara omong kosong dengan wanita tua sepertimu. Aku sudah menjelaskan diriku dengan sangat jelas barusan. Kamu benar-benar tidak sopan. Usir mereka. Ayo pergi. Nenek, aku meninggalkan The film sesuatu was di dalam. Aku akan translated masuk and dan mengambilnya. narrated by Baiklah, Amnesia. baiklah. Cepat panggil ambulans. Jika wanita tua itu mengalami kecelakaan di sini, keluarga Ji tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Kakak juga akan membenci keluarga Ji. Aku ingin lihat bagaimana pernikahan ini masih bisa terjadi. Apa yang terjadi? Kakak, ini semua salahku. Seharusnya aku tak masuk untuk mengambil apapun dan meninggalkan nenek sendirian di sana. Nyonya Ji mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang kau fitnah? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu harus tahu. Berbohong tidak akan ada gunanya bagimu. Ketika nenek keluar saat itu, dia sangat marah. Lalu aku lupa ponselku di dalam. Jadi aku masuk untuk mengambil ponselku. Begitu aku selesai mengambilnya dan keluar, aku melihat nenek terbaring di tanah. Saat itu, tepat di sebelahnya, hanya ada Nyonya Ji. Kau jalang. Berani memfitnahku sekarang. Apa kau punya bukti? Nenek pergi ke keluarga Ji untuk membatalkan pertunangan. Kedua keluarga itu berdebat sengit. Mereka semua sangat marah. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Selain Nyonya Ji, siapa lagi yang ingin menyakiti nenek? Kau, aku. Cukup. Saya sarankan Nyonya Ji pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jika nenekku mengalami musibah apapun, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Aku tidak menyangka kalian anggota keluarga Lu begitu mahir dalam fitnah. Nyonya tua Lu sebenarnya dibawa ke rumah sakit olehku. Aku tidak menyangka keluarga Lu kalian akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Dokter, Pasien sudah tidak dalam kondisi kritis, namun karena masih ada gumpalan darah di otaknya, dia mungkin menderita amnesia. dokter, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menyembuhkan nenekku. Iya ya. Sepertinya surga membantuku. Ini mengerikan, mengerikan, mengerikan. Ada apa kabar baik apa kali ini? CL Junlang telah mengirim ketua ke penjara. Apa? Apa yang kamu katakan? Ini sudah keterlaluan. Dengan hak apa mereka menjebak ibuku? CE mohon segera selamatkan ketua. Ayo pergi.
Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Kalian menangkap ibuku tanpa bukti. Kalian punya keberanian yang luar biasa. Anda pasti Ji Wangshu. Kami mengundang Nyonya Ji ke sini. Hanya untuk diinterogasi. Sejauh yang aku tahu, kalian bahkan tidak melakukan penyelidikan sebelum mengunci ibuku. Apakah kamu pikir hanya orang-orang Junlan yang ada di sini? Beritahu keluarga Lu bahwa aku menentang mereka tanpa kompromi. Halo ipar perempuan. Mengapa harus kau? Di mana C.O. Junlan? Dia. Ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kau tahu? Orang-orang yang bergaul dengan Lu Shijun bisa mengenal C.O. Junlan. Sialan apa dia tidak akan tahu. Kakak Lu adalah C.O. Junlan. Sepertinya saya harus bertindak sesuai keadaan. Sebenarnya C.O. Junlan adalah bos saya. Kalau begitu cepat telepon bosmu. Aku tidak akan pergi sampai aku menunggunya. Mari kita duduk dan menunggu. Manajer umum Ji. Saya menghormati Anda. Minum cepat, minum cepat. Saya akan pergi ketika saya mabuk. Beberapa jam kemudian, Di mana bajingan Junlan itu? Dam. Yuk, Dongyu Manor. Aku akan menemuinya untuk mencarinya. Aku akan mencarinya. Seseorang. Apakah ada orang di sana? Pergi cari dia. Pergi. Ayo pergi. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ayo pergi. Hei, saudara-saudara. Jangan bilang. Wanita ini cukup cantik. Anda bilang, jika kita tidur dengan wanita ini, akankah dia menikahi kita? Masuk akal. Anda sangat mesum. Tentu saja. Wanita ini sangat menggairahkan. Saya duluan. kamu. Siapa Anda? Kami adalah orang-orang Tuan Ji. Beraninya Anda memukul kami. Dia tidak akan melepaskan Anda. Sebaiknya kalian melaporkan diri. Dan menderita lebih sedikit. Apel. Kami baru saja kembali dari Thailand. Jangan pergi. Lepaskan. Wanita kamu yang memintanya. Apa yang kau teriakan? Tuan kami dengan baik hati menerimamu. Kau tidak tahu malu. Naik ke ranjang tuan kami. Apa yang kau bicarakan? Di mana ini? Ini adalah Dongyu Manor. Tidak bukankah aku tidur dengan C.O. Junlan? Bibi Zhang. Bibi Zhang, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Aku sudah lama mencarimu. Tuangkan aku segelas air sayang. Ya. Ji Wangshu. Apakah ada yang datang kemarin? Tidak. Benar-benar tidak ada. Tidak. Keluar. Putraku yang baik. Bagaimana kau bisa menyembunyikannya dari ibumu?
The film was translated and narrated by M Media. Sekarang, kontrak pernikahan dengan keluarga Ji tidak bisa dibubarkan. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja akan mencarimu. Apa yang terjadi kemarin? Saya juga tidak tahu. Itu bukan intinya. CEO. Apa maksudmu itu bukan intinya? Bagaimana dengan model pria itu? Juga, apa sebenarnya yang kulakukan kemarin? Pergi ke Dongyu Manor. CEO, maksud saya sesuatu yang serius telah terjadi. Aku tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Aku akan pergi ke Dongyu Manor. Bukankah ini sudah cukup besar? Yang lebih penting, fakta bahwa Anda pergi ke Dongyu Manor kemarin telah disebarkan secara jahat secara daring. Sekarang sudah tersebar di seluruh internet. Menyebarkan rumor tentang kehidupan pribadi Anda yang kacau. Grup kita telah terpengaruh. Harga saham anjlok. Apa? Siapa yang melakukannya? Kami belum mengetahuinya. Untuk apa kalian semua berguna? Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi selidiki sekarang. Ada hal lain. Bicara. Keempat model pria itu dikirim ke sana oleh Cheo Junlan. Aku tidak punya waktu untuk mereka. Kau cepat pergi, Yan. Redam yang di internet. Ya, Semuanya tolong jangan salah paham. Putraku sudah lama memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Ji. Jadi tidak pantas baginya untuk keluar masuk keluarga Lu. Aku mengunggah video ini untuk mengklarifikasi. Aku harap semua orang akan berhenti merundung menantuku secara daring. Keluarga Lu lagi? Berlagak seperti ini. Mereka mungkin menaruh foto-foto itu di internet. Kalau tidak, bagaimana Song Cheng dan yang lainnya tidak bisa mengetahuinya? Halo, selamat datang di DS. Ada yang bisa saya bantu? Putri saya akan menikah. Keluarkan tas-tas terbaik dan sepatu di toko Anda untuk saya lihat. Yang terbaik. Tentu saja, putri saya tentu saja pantas mendapatkan yang terbaik. Tas dan sepatu edisi terbatas DS. Hanya memiliki satu set per seri. Seorang wanita muda kaya dengan statusku mungkin bahkan tidak bisa membelinya. Kamu seorang bibi yang berbelanja bahan makanan, ingin membelinya. Kamu pasti sedang bermimpi. Mungkin karena saya jarang keluar. Dulu barang-barang ini, semuanya diantar langsung ke rumah saya. Saya sangat terdesak waktu, cepat ambilkan. Saya masih perlu membeli barang. Seserahan lain untuk putri saya, Nyonya. Tolong tunjukkan kartu bank Anda. Kami perlu memverifikasi dana Anda terlebih dahulu. Apa, Bibi? Jika kamu tidak punya uang, jangan datang berbelanja di toko mewah kelas atas seperti ini. Kenapa repot-repot membuat masalah? Untuk wanita muda itu, jika kabar ini tersebar, bahwa orang sepertimu dan aku memakai merek yang sama, bagaimana aku bisa menjaga reputasiku? Nyonya, jika Anda tidak memiliki kartu bank, silakan pergi dulu. Anda mengganggu pelanggan kami yang lain. Sejauh yang saya tahu, seluruh mall ini milik grup J kami. Saya belum pernah dengar tentang perlunya memverifikasi dana di sini. Wanita tua jelek. Jika kamu miskin, jangan salahkan orang lain karena meremehkanmu. Kenapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Cepat usir dia. Siapa yang berani? Saya adalah ketua grup J. Apakah dia gila? Anda, beraninya Anda menyamar sebagai ketua grup kami? Apakah Anda tidak punya malu? Toko kami tidak menyambut Anda sekarang. Silakan pergi. Kau tidak menyambut ibuku. Kalau begitu seluruh tokomu keluar dari mall. Ini dia lagi satu orang yang tidak tahu diri. Bodoh. Cepat minta maaf kepada ketua dan CEO J. Nona Qin baru saja menyuruh saya melakukan ini. Nona Qin yang mana? Di mana dia? Membuat kesalahan dan menolak mengakuinya. Beginikah caramu mengelola karyawanmu? CEO J ini semua salah saya. Mohon tenang, saya akan memecatnya segera. Tidak perlu. Cepat kemari. Terima kasih CEO J atas kemurahan hati Anda yang besar. Seluruh tokomu keluar dari mall. CEO J tolong jangan CEO J.
Ibu, ayo kita pergi. Ibu, aku sadar, kau tidak terlihat seperti ibuku. Bagaimana saya tidak terlihat seperti ibumu? Tidak terlihat. Sejak apa yang terjadi terakhir kali? Aku perhatikan kamu jadi jauh lebih lembut. Bukankah saya selalu seperti ini? Rambut ibu sudah banyak yang memutih. Ibu, mulai sekarang aku yang harus melindungimu. Berhentilah memarahiku terlalu sering. Kapan kamu akan melakukan sesuatu yang serius untukku? Cari seseorang untuk dinikahi dan berikan aku seorang cucu laki-laki. Maka ibumu aku. Tidak perlu terlalu khawatir. Melihat betapa menderitanya kamu saat melahirkan, kurasa aku tidak akan melakukannya. Kondisi sulit saat itu. Dan saya terjebak dengan ayahmu yang bajingan. Jati hidup agak sulit. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan sekarang? Sekarang keluarga kita begitu kaya. Bagaimana mungkin kamu menderita? Jadi melahirkan itu tidak sakit. Kamu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tua nanti? Ibu, mari kita bicarakan nanti. Kenapa kamu memakai begitu banyak pakaian? Lepaskan. Ganti dengan ini dan coba kenakan. Suasana hati Nona Ji malam ini sangat tinggi. Apa yang kamu pikirkan? Cepatlah ganti pakaian. Biar kulihat. Apakah kamu masih membutuhkan alat peraga? Tunggu. Ada apa? Masih ingin lebih? Ini adalah gaun pesanan khusus kelas atas. Cobalah. Temani aku ke suatu acara besok. Acara macam apa? Dan kamu membutuhkan pria pendamping. Awalnya, aku tidak membutuhkannya. Tapi reputasiku terlalu baik. Keluarga lu menolak untuk membatalkan pertunangan. Semuanya sia-sia. Apa? Kamu benar-benar tidak ingin menikahi Seo Junlan. Apa lagi? Kamu memiliki seseorang di hatimu. Hanya kamu satu-satunya di hatiku. Nona, sarapan sudah siap. Aku tidak mau makan. Nona, perut Anda sedang tidak enak. Anda tetap harus makan sesuatu. Kamu harus makan. Ini. Jika kamu terkena penyakit parah, bukankah itu hanya akan memberi keluarga lu kesempatan untuk mengakuisisi keluarga Ji? Bagaimana keadaan ibuku? Pasien sedang diresusitasi. The film was translated 149. and narrated by M Media. 200. 300. Ibu. Ibu, bangunlah. Aku mohon ibu. Ibu. Nona Ji, Anda tidak boleh masuk. Ibu. Pasien sudah berhenti bernapas. GEOG, tolong jangan bersedih. Ketua juga tidak akan mau melihat Anda seperti ini. Song Cheng. Katakan padaku, mengapa semuanya berakhir seperti ini? Anda masih punya kami. Kami akan tetap bersama Anda. GEOG, masih ada urusan di perusahaan. Saya akan pergi sekarang. Baiklah.
CEO. Apa yang terjadi? Halo. Ada apa? Nyonya telah meninggal dunia. Nona sudah menangis sepanjang sore. Apapun usahaku menghiburnya tetap sia-sia. Aku akan segera kembali. Ada urusan yang harus aku selesaikan di luar. Rapat dibatalkan sementara. Lu Shijun. Sungguh sangat arogan. Ya benar. Susu. Kau di sini. Kenapa kamu dalam keadaan seperti ini? Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak punya keluarga lagi. Kamu masih punya aku. Wan, lihat cepat. Wanita itu Ji Wanqin sudah mati. Ji Wangshu telah resmi mengambil alih Ji Corp. Mantan istrimu sudah meninggal. Ya, aku juga tidak menyangka. Lalu kapan kamu akan bisa mendapatkan uang keluarga Ji? Saya tidak tahan tinggal di sini sehari lagi. Sekarang Ji Wanqin sudah tiada. Apakah kita masih takut pada Ji Wangshu menolak mengakui aku sebagai ayahnya? Cepatlah dan berikan aku seorang putra. Nantinya, kita akan membiarkan putra kita mewarisi bisnis keluarga. Yao Yao masih di sini. Bibimu dan aku ada urusan. Pergi keluar dan bermainlah sebentar dulu. Bibi Sang. Bibi Sang. Ya, Nona. Apa instruksi Anda? Pergi panggil dokter pribadi keluarga kita. Ke sini. Cepatlah. Ya. Bagaimana hasilnya? Nona Ji perlu suntikan serum antitoksin. Itu benar-benar beracun. Detailnya masih perlu diuji. Potongan kayu ini berusia ribuan tahun. Mungkin itu digali dari suatu makam. Wajar jika ada beberapa virus tak dikenal. Jadi maksudmu, aku yang membunuh ibuku? Nona, lokasi pemakaman. Ada telepon dari sana. Mengatakan seseorang membuat masalah. Maafkan saya, Tua. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Istriku sudah meninggal. Kenapa aku tidak boleh masuk? Apa yang terjadi? Shoshu, aku ayahmu. Kau Jiang Yong. Ya. Ini ibu tirimu. Cepat biarkan kami masuk. Lin Wanwan. Kalian saling kenal. Itu bagus sekali. Mulai sekarang keluarga kita akan rukun. Siapa yang keluargamu? Jiang Yong, apa kau gila? Hak apa yang kau miliki untuk muncul di sini? Apapun yang terjadi, aku tetap ayahmu. Seseorang cepat datang. CEO keluarga Ji tidak peduli pada ayah kandungnya dan hanya peduli pada kesenangan dirinya sendiri. Wangsu. Singkirkan mereka dari sini. Kenapa kamu berhak menyuruhku keluar? Ji Wangshu, kamu tidak punya hati nurani. Hanya peduli pada dirinya sendiri. Ayahmu bahkan tidak mampu makan. Seret mereka pergi. Buat mereka menghilang dari ibu kota kekaisaran. Jangan. Bagaimanapun dia masih kerabat darahku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana dokter itu? Dia hamil. Apa? Tapi dia mengalami ancaman keguguran. Observasi di rumah sakit disarankan. Aku punya anak. Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah pemakaman ibuku. Aku
Aku tidak boleh absen. Kamu masih sangat lemah sekarang. Kamu tidak boleh pergi. Pemakaman bisa ditunda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu bahwa kamu lebih baik jangan memberitahunya untuk saat ini? Dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan mempertahankan anak model pria. Tahu apa? Tidak ada apa-apa. Ada apa? Bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Tunggu, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. CEO mungkinkah ada kesalahan? Mengapa keluarga Lu ingin mencelakai ketua? Aku tidak tahu. Tapi bubuk jenis ini, semuanya memiliki catatan pembelian. Keluarga Lu membelinya beberapa bulan yang lalu. Jadi kematian ibuku, sangat mungkin perbuatan keluarga Lu. Saya masih merasa aneh. Ketua sudah pensiun. Keuntungan apa yang didapat dari mencelakai ketua bagi mereka? Aku harap kematian ibuku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Apakah kita masih akan pergi ke keluarga Lu? Pergi. Beli beberapa hadiah, pergi ke keluarga Lu. Shushu. Mengapa kamu punya waktu untuk menemui Bibi? Pergi tuangkan 2 gelas air. The film was translated Seharusnya datang and menemui Bibi lebih narrated awal. by M. Hanya saja Media. terlalu banyak hal yang tertunda sebelumnya. Benar-benar memperlakukanku seperti pengasuh, menyuruh-nyuruhku. Shushu. Masalah ibumu terlalu mendadak. Tapi, jangan khawatir. Setelah kamu menikah ke dalam keluarga ini, Bibi akan menjagamu dengan baik. Bibi, kematian ibuku bukanlah kecelakaan. Dia meninggal karena diracun. Apa? Siapa yang mau menyakiti calon menantu mereka? Aku tidak tahu. Tapi aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Ji Wangshu cepat atau lambat akan tahu tentang gaharu ini. Sepertinya aku perlu memikirkan cara. Bibi, kalau begitu aku pergi dulu. Shushu, kapan kamu akan luang untuk menentukan tanggal pernikahan antara kedua keluarga? Ibuku baru saja meninggal. Mari kita tunggu sebentar. Tuan Lu, Nona muda menginstruksikan agar hari ini Anda pindah dari villa. Juga, Nona muda berkata, villa di pinggiran kota akan dihadiahkan kepada Anda. Ji Wangshu cukup murah hati. Bertemu dengan Nona muda kami, kamu bahkan tidak tahu keberuntungan luar biasa apa yang kamu dapatkan. Sebaiknya kamu pergi dengan cepat. Orang-orang keluarga Lu akan segera tiba. CEO Lu, kenapa kamu? Diusir. Beritahu keluarga Ji untuk tidak menyiapkan jamuan pertunangan. Kontrak pernikahanku dengan Ji Wangshu akan ditetapkan pada awal bulan depan. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Orang-orang keluarga Lu akan segera tiba di sini. Bangun sekarang. Apakah dia sudah pergi? Ya, dia sudah pergi. Nona muda, berhentilah memikirkannya. Kalian berdua ditakdirkan bukan dari dunia yang sama. Jika aku bukan Ciao Group Ji, jika ibuku tidak meninggal, mungkin kita benar-benar bisa bersama. Maafkan aku, Bibi, karena membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, bulan depan, kamu akan menikah dengan keluarga Lu. Bulan depan, ya benar. Kurasa, kamu tidak akan keberatan kan? Tidak. Aku sudah tahu. Kamu yang paling penurut. Pergi.
Bibi akan mengajakmu mencoba gaun pengantin. Tidak perlu, Bibi. Kamu bisa memutuskan semua ini. Aku punya urusan lain. Aku pergi dulu. Kenapa? Ji Wangshu terkutuk itu. Masih harus menikah ke keluarga Lu. Kamu memanggilku ke sini. Ada apa? Aku tahu, kamu menikahi ayah Ji Wangshu. Kita bisa bekerja sama. Aku akan membantumu mendapatkan perusahaan keluarga Ji. Dan kamu harus membantuku membunuh Ji Wangshu. Aku hanya ingin uang. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti siapapun. Janjian apa kamu mencoba membunuhku? Sangat penakut. Begitu takut mati. Ya, uang keluarga Ji tidak mudah diambil. Ji Wangshu adalah CEO dari keluarga Ji bagaimanapun juga. Membunuhnya tidak akan semudah itu. Akan lebih baik membiarkannya menikah langsung dengan keluargamu. Di bawah atap yang sama. Apa kamu masih takut tidak punya kesempatan? Masalah Paman Li baru saja selesai. Jika kita bertindak sekarang, itu memang akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Aku tidak menyangka pikiranmu. Cukup berguna. Namun bahkan jika Ji Wangshu tidak mati, aku tidak ingin membiarkannya begitu saja. Jangan khawatir tentang itu. Dalam hal senioritas, aku ibu tirinya sekarang. Ji Eoji terlalu cantik hari ini. Ayo pergi. Putri, kenapa kamu tidak memberitahu ayahmu tentang pernikahanmu? Benar, kita adalah keluarga bagaimanapun juga. Song Cheng, tolong antar mereka keluar. Tua, tolong pergi. Siapa kamu? Aku ayahnya. Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruhku pergi? Saya adalah sekretaris Eoji. Saya sudah bersama Eoji selama bertahun-tahun. Dan saya pernah mendengar dia menyebutkan punya Cukup. Hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Putri yang baik. Kamu akan segera menikah. Perusahaan keluarga Ji. Tidak pantas jika kamu membawanya bersamamu kan? Kenapa tidak kamu serahkan saja pada ayah? Ayah akan mengelolanya untukmu. Jadi itu yang kamu incar? Kamu akan segera menikah. Dan juga tidak pantas untuk mengambil perusahaan kami. Kita. Bolehkah saya bertanya apa hubungan perusahaan dengan Anda? Shushu, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kakak Yang, dia ayahmu bagaimanapun juga. Jangan panggil aku seperti itu. Aku merasa jijik. Ibumu dan aku adalah suami istri. Grupnya, setidaknya aku harus punya bagian darinya. Aku belum pernah bertemu orang seberani ini. Benar-benar tidak tahu malu. Eoji, Anda, tamparan ini. Membalas kebaikan karena telah memberiku kehidupan. Aku beritahu kamu. Jika kamu tidak menyerahkan perusahaan itu, kamu bisa lupakan. Menikah hari ini. Kamu dan ibuku sudah bercerai. Apa urusan perusahaan denganmu? Kamu menginginkan perusahaan. Bermimpi saja. Aku hanya berkata, tamparan itu sudah membalas kebaikan karena telah melahirkanku. Jika kamu mencoba memukulku lagi, coba saja. Ji Wangshu, beraninya kamu bicara seperti itu? Dia ayahmu bagaimanapun juga. Song Cheng, tendang mereka keluar. Putri durhaka. Putri durhaka. Ayahmu sedang tidak sehat. Jika kamu ingin mengusir kami, baiklah. Beri kami uang untuk perawatan medis. Jiang yang ingat ini. Mulai sekarang, kamu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kamu. Putri Klanji. Menikah pagi ini. Mempelai pria menunggu. Semoga rumah tangga makmur. Upacara pernikahan dimulai sekarang. Melepas kipas pengantin. Kenapa kamu? Apa kamu tidak senang? Kamu menipuku.
Jadi pewaris keluarga Ji adalah orang seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka, bahkan jika keluarga Ji kaya dan berkuasa lalu kenapa? Dengan ahli waris seperti ini, mereka akan hancur cepat atau lambat. Tepat sekali. Aku pikir mereka adalah elit sosial. Aku tidak menyangka. Film was Mereka hanyalah orang bejat. and Susu. narrated by M. Media. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Susu, dengarkan penjelasanku. Keluar. Temperamen seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat oleh Cheo Junlan pada dirinya. Siapa yang merilis ini? Ji Wangshu. Aku ingin kau hancur total. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan mengambilnya selangkah demi selangkah, perlahan. Kamu sudah bangun. Makanlah sesuatu. Kenapa kamu? Pembohong. Keluar. Baiklah. Jika kamu tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Jangan pergi, kamu sedang hamil. Apa yang kamu katakan? Kamu mengandung anakku. Dokter bilang bayi itu saat ini dalam bahaya. Kamu perlu istirahat total. Aku tahu. Ini semua salahku. Tapi anak itu tidak bersalah. Aku akan pergi. Sudah kamu cari tahu siapa yang merilisnya. Itu adalah Lin Wanwan. Urus dia. Bagaimana dengan Jiang Yam? Buat dia keluar dari ibu kota kekaisaran. Setelah kamu pulih dari sakitmu, kembali ke keluarga lu bersamaku. Aku tidak akan kembali denganmu. Kenapa? Aku akan melahirkan anak itu sendiri. Tapi aku tidak mungkin menikahimu. Aku tahu salah bagiku untuk menipumu. Tapi sejak awal, aku berniat untuk memberitahumu. Hanya saja, kamu tidak pernah mempercayaiku. Aku bisa mengabaikan hal-hal ini, tapi tidak ada yang mau menikahi musuh mereka. Apa maksudmu? Kematian ibuku terkait erat dengan keluarga lumu. Sebaiknya kamu berdoa agar bukan kamu yang memerintahkannya. Atau aku tidak akan mengampunimu. Itu semua salah sopir. Dia sudah dihukum sekarang. Lagi pula sudah lama sekali sejak itu terjadi. Kenapa masih menyimpan dendam? Apakah itu pengemudi adalah masalah lain? Kamu mencurigaiku. Sebaiknya bukan kamu. Bagaimana kamu bisa mencurigaiku? Seseorang bersaksi melawanmu secara langsung. Aku hanya percaya apa yang kudengar dengan telingaku sendiri. Alasan aku bisa bertahan sampai sekarang adalah karena aku sedang menunggu bukti mutlak. Jadi kamu menikahiku. Hanya untuk mencari bukti. Itu benar. Baiklah. Kalau begitu kembalilah ke keluarga lu bersamaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tanpa izinku. Nyonya tidak diizinkan meninggalkan gerbang keluarga lu. Ya. Lu Shijun, kamu bajingan. CEO, sejak Jiang yang menimbulkan masalah, saham grup Ji telah anjlok. Ini adalah hal yang baik bagi kita. Kita bisa mengambil kesempatan untuk mengakuisisi saham grup Ji. Tidak, grup J adalah hasil kerja keras Susu. Itu tidak bisa dihancurkan seperti ini. Tapi CEO, Nyonya sudah menikah dengan keluarga lu. Bukankah lebih baik jika kedua keluarga itu bergabung? Menyuntikkan dana. Untuk membantu keluarga J mengatasi kesulitan mereka. Ya, Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga J sekarang? sepertinya itu sepupu Nyonya. Sepupu. Sejak ketua Ji meninggal, Ji Chenyi telah memasuki keluarga Ji untuk membantu Nyonya mengelola grup Ji bersama-sama. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Maman, ini Ji Chenyi dan Nyonya tumbuh bersama dan telah menyukai Nyonya sejak kecil. Cari kesempatan untuk mengeluarkannya dari grup J. Kudengar kau hamil kakak ipar. Selamat. Kamu sepertinya tidak tulus. Bagaimana bisa? Ini bubur yang dibuat bibi sendiri. Kau hamil. Bayinya tidak boleh lapar. Kakak ipar, kalau begitu kau harus istirahat dulu. Aku keluar dulu. Kakak, cepat bujuk kakak ipar. Wanita hamil tidak boleh minum bubur kacang Jobsters. Tidak peduli apa yang kukatakan, dia tidak mau mendengarkan. Dia juga berkata bahwa dia ingin menggugurkan bayi di perutnya. Susu. Perutku sangat sakit.
Kamu benar-benar tidak menginginkan anak kita sebegitu rupa. Anak itu tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Itu benar, aku tidak ingin hamil dengan anak harammu. Apakah kamu puas sekarang? Hamil dengan anakmu adalah aib terbesar dalam hidupku. Lepaskan aku. Ji Wangshu. Jika kamu berani menyakiti anak itu lagi, aku akan membiarkanmu. Seluruh keluarga Ji bersama-sama, termasuk Ji Chenyi. Tanpa pandang bulu. Datang untuk menanyaiku. Lu Si Jun, aku membencimu. CEO, grup Ji ada dalam pertarungan kita, proyek New York. Segera hentikan suntikan modal ke grup Ji. CEO Anda akhirnya menyadarinya, dengan kemampuan Ji Chenyi. Dana diinjeksikan, hanya akan kehilangan uang. Grup Ji bahkan tidak punya satu pun. Apakah ada orang yang berguna? Ya sepertinya kecuali untuk Nyonya. Benar-benar tidak ada. Shoshu, Sepupu. Kenapa kamu di sini? Shoshu, mengapa kamu menjadi seperti ini? Apakah Lu Shijun mengganggumu lagi? Tidak, aku baik-baik saja. Shoshu, jika kamu tidak baik-baik saja, sepupu akan membawamu pergi dari keluarga Lu. Tuan Ji ingin membawa istriku pergi. Sudahkah kamu meminta pendapatku? Sepupu pergi cepat. Kelola grup Ji dengan baik. Aku baik-baik saja di keluarga lu. Aku di sini untuk membawa sepupuku pulang. Sepertinya masukan dari orang luar tidak diperlukan. Sepupu. The film was Sepupu. translated and narrated by M Media. Ada apa? Apakah sakit? Orang gila. Shoshu, Dia adalah wanitaku. Kakak ipar sudah kembali. Aku tahu itu kamu. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku mengatakan mulai hari ini dan seterusnya. Keluar dari villa ini. Kakak, aku tidak tahu di mana aku. Menyinggung kakak ipar. Ini rumahku. Kenapa kau menyuruhku pergi? Sensen adalah anak yatim piatu yang diadopsi nenekku. Setelah bertahun-tahun, aku sudah lama menganggapnya sebagai adikku sendiri. Kamu menyuruhnya pergi. Kemana dia bisa pergi? Entah dia yang pergi. Entah aku yang pergi. Untuk mencari Ji Chenyi kan? Dia adalah sepupuku. Apakah ada masalah jika aku mencarinya? Kamu tetap di sini untukku. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Mengapa kamu membatasi kebebasan pribadiku? Hanya karena aku bisa kapan saja membuat keluarga Ji bangkrut. Kamu mengancamku. Selama kamu melahirkan anak itu dengan selamat, aku akan menjamin keamanan grup Ji selama beberapa generasi. Jika kamu berani menyentuh grup Ji, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Itu bukan hakmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Wangshu, aku tidak menyangka kau akan mengalami hari ini. Tidak peduli seberapa terpuruknya aku masih anggota keluarga Ji. Keluarga Jiku memiliki aset ratusan miliar. Aku hanya penasaran. Seorang putri angkat keluarga lu. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menertawakanku? Kau tidak peduli seberapa bagus keluarga Jimu. Itu tidak sebaik keluarga lu. Tidak peduli seberapa kuat keluarga lu. Apa hubungannya denganmu? Aku akan membiarkan kakak menikahiku. Jadi itu yang kamu incar. Sudah kuduga seseorang tanpa kemampuan. Dia hanya ingin menikahi orang kaya. Semakin kamu bertingkah seperti ini, aku makin takkan membiarkanmu mendapat apa yang kau mau. Jalan. Susu. Siapa yang tidak tahu trik ini? Kim Sensen, apa yang kamu lakukan? Aku tidak kakak. Lu Si Jun. Adikmu memukulku. Aku sama sekali tidak bisa tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Entah dia yang pergi. Entah aku yang pergi. Sensan, kamu pindah ke villa sebelah. Kakak, Cukup siapa yang mengizinkanmu memukul orang. Pergi. Susu, apakah sakit? lepaskan aku. Kamu membiarkannya tinggal di sebelah. Apakah kamu mencoba membuatku jijik? Bagaimanapun dia adalah adikku. Apalagi nenek akan segera keluar dari rumah sakit. Nenek paling menyayangi Sensan. Kamu sangat peduli padanya. Mengapa kamu menikahiku? Ji Wangshu, berhentilah bersikap tidak masuk akal, Oti. Jalang berani bersaing denganku. Bukankah itu hanya karena kau mengandalkan bayi di perutmu itu? Jika bayi itu hilang, mari kita lihat apakah kau masih akan begitu sombong. CEOG menerima email anonim. Ini tentang CEO. Apa katanya? Mereka ingin bertemu Ji Wangshu. Bertemu di kedai kopi di bawah. Ayo pergi.
kamu adalah siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, aku tahu kau menyukai Ji Wangshu. Mengapa kamu ingin membantuku? Mari kita buat kesepakatan. Selama kamu bisa membuat Shushu kembali ke sisiku, apa syaratnya? Aku akan menyetujui semuanya. Kalau begitu, aku benar-benar berharap hubungan terlarangmu bertahan selamanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bibiku diadopsi oleh kakekku. Shushu dan aku pada dasarnya tidak memiliki hubungan darat. Apa yang kau katakan? Nenek, hati-hati dengan langkahmu. Hentikan. Mengapa kamu masuk? Aku adalah cucu nenek. Tentu saja aku harus datang dan merawat nenek. Ada begitu banyak pelayan di rumah. Apakah kami membutuhkanmu? Kakak. Lihat dia. Aku adalah adikmu. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Ji Wangshu, Sensan telah menemani nenek sejak kecil. Aku cukup lega dia yang merawat nenek. Sama sekali tidak. Qin Xianxian adalah orang luar. Dia tidak diizinkan masuk ke dalam rumah ini. Jika kamu khawatir, aku juga bisa merawat nenek. Panas-panas. Orang tua itu. Kenapa kau tidak pergi? Aku beritahu padamu, jika kau berani memberitahu kakakku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lanjutkan. Ji Wangshu. Katakan padaku, jika aku mengirim ini ke Lu Shijun, apa yang akan terjadi? Berikan ponselnya padaku. Jika aku tidak hamil, aku pasti akan memukulmu sampai gigimu copot. Ponselnya. Aku bisa memberimu ponsel itu. Tapi kamu harus menjanjikanku sesuatu. Apa itu? Aku ingin pergi. Selama kamu membantuku melarikan diri, aku akan memberimu ponsel itu. Baik. Nenek. Apakah nenek masih ingat siapa aku? The film Nenek, was jangan khawatir. translated and narrated by M Media. Aku pasti akan membuat wanita jahat itu membayar harganya. Aku sudah memindahkan penjaga keamanan di bawah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sepupu. Mengapa kamu? Akhirnya, aku melihatmu. Berjanjilah padaku kita tidak akan berpisah lagi, oke? Sepupu, apa sebenarnya yang terjadi? Aku pikir aku diculik. Mereka mengikutimu. Kami menduga itu Lu Shijun dan orang-orangnya. Tidak mungkin. Jika itu Lu Shijun, dia bisa langsung menangkapku dan membawaku pergi. Tapi hanya dengan melihat mereka, mereka tidak terlihat seperti orang baik. Itu sebabnya aku membawamu kembali lebih awal. Satu-satunya orang yang bisa tahu. Aku jelas cuma satu orang. Siapa? Qin Xianxian. Baiklah, mereka berani mengganggumu seperti ini. Aku akan mencari keadilan untukmu sekarang. Tunggu sepupu, jangan gegabah. Di saat seperti ini, kamu masih melindungi mereka. Tidak, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dalam hal itu, aku akan membawamu ke luar negeri dulu. Setelah aku berurusan dengan Lu Shijun dan orang-orangnya, aku akan membawamu kembali. Tidak perlu melakukan itu. Sepupu, bukan berarti aku meremehkanmu. Kamu dibandingkan dengan Lu Shijun, perbedaannya cukup signifikan. Kalau begitu kamu harus bersembunyi dari Lu Shijun kan? Sepupu, aku lelah. Aku akan kembali untuk beristirahat sekarang. Sepupu. Mengapa kamu ada di kamarku? Aku datang menemuimu tentang sesuatu. Benar, ini tentang urusan perusahaan. Ada apa? Lihatlah proyek ini. Tidak ada yang salah dengan ini. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kami lakukan? Apa kamu tidak tahu? Shushu, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Seandainya bukan, karena Lu Shijun, kamu pasti sudah menikah denganku sejak lama. Berhenti berkelahi. Susu. Susu. Ji Wangshu, kamu mengandung anakku. Namun kamu berani bermain-main dengan pria lain. Aku benar-benar meremehkanmu.
Lepaskan aku, sudah kubilang bukan aku. Karena kau sangat menginginkannya, akan kuberikan padamu. Kamu menolakku. Apakah itu demi anak? Atau demi Ji Chenyi? Tentu saja itu demi anak. Baiklah. Ji Chenyi melakukan kesalahan. Dia pantas mati. Apapun yang kulakukan selanjutnya, jangan berani-berani kamu merasa sakit hati. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengeluarkan surat atas nama Kamar Dagang yang menyatakan tak seorang pun boleh bekerja sama dengan grup Ji. Jika tidak, mereka akan menjadikan aku Junan sebagai musuh. Kamu tidak bisa memasukkan grup Ji ke daftar hitam. Menikahlah denganku dan kamu akan menjadi nyonya keluarga Lu. Apa gunanya grup Ji saat itu? Biarkan saja grup Ji bersama dengan saudaramu yang tidak punya otak itu menghilang bersama. Lu Shijun, kamu tidak punya hati. Kamu baru menyadarinya sekarang. Grup Ji ditinggalkan ibuku untukku. Kamu menyakitinya dan bahkan menghancurkan barang-barangnya. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Mengapa kamu tidak mempercayaiku? Kakak, mengapa kakak ipar duduk di lantai? Dia sedang mengandung anakmu. Siapa yang tahu anak kecil? Siapa yang dia kandung di perutnya? Tampan minum di sini sendirian. Enya. Jika bukan karena datang bulan, malam ini kamu akan menjadi milikku. Sheolu, Anda harus bertanggung jawab padaku. Apa yang terjadi kemarin? Jangan tanya. Kamu sangat nakal tadi malam. Aku minta maaf tapi aku punya istri. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas dirimu. Kamu bisa mempertimbangkan berapa banyak uang yang kamu inginkan. Sheolu. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja ini kompensasi untukmu. Nenek, apakah Qin Shin masih menyiksamu? Tidak. Tidak. Nenek, jangan takut. Nenek bisa memberitahuku. Kakak ipar, mungkin aku yang harus menjaga nenek. Kamu merawatnya adalah penyiksaan, bukan? Kakak ipar, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Nenek, ayo, kita kembali ke kamar. Nenek bilang, dia tidak mau pergi ke kamar. Lepaskan dia. Kamu lepaskan dulu. Baik. Nenek, ayo kita pergi. Nenek. Kakak, ini semua salahku. Aku gagal menjaga nenek dengan baik. Jangan salahkan kakak ipar. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Ji Wangsu. Kamu lagi. Terakhir kali ibumu yang brengsek. Kamu dilarang menghina ibuku. Ji Wangsu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Seluruh keluargamu brengsek. Jika sesuatu terjadi pada nenekku, aku akan membuatmu mati. Sudah kubilang itu, bukan aku. Mengapa kau tidak percaya padaku? Itu jelas Qin Shin. Cukup. Ini adalah wajah asli Qin Shin. Aku tidak. Kakak, video itu dibuat-buat. Dokter. Resusitasi tidak efektif. Pasien telah berhenti bernapas. Kakak, nenek sudah tiada. Kamu sama sekali tidak boleh melepaskan wanita ini yang menyakiti nenek. The film was translated and narrated by M Media. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Apakah kau sudah gila? Qin Shin jelas mencurigakan. Mengapa kau tidak mau menyelidikinya? Qin Shen dibesarkan oleh nenek. Mengapa dia menyakitinya? Itu dia. Kau sama sekali tidak memahaminya. Kamu tetap di sini saja. Renungkan dirimu. Lu Shijun, biarkan aku keluar. Kakak, persembahkan sebatang dupa untuk nenek. Kakak, jangan terlalu sedih. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu bersamamu. Lu Shijun, biarkan aku keluar. Kakak ipar, aku tidak menyangka kamu sekejam ini.
Kamu benar-benar menyakiti Nenek. Aku dan kakakku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau bilang aku membunuh Nenek. Kalau begitu panggil polisi dan tangkap aku. Apa gunanya mengurungku di sini? Bawa itu. Aku punya kabar baik hari ini. Yang ingin kuberitahukan padamu. Apa yang akan kau lakukan lagi? Kamu belum tahu kan? Grup G telah bangkrut. Mustahil. Lihatlah sendiri. Ini mustahil. Dengan di sini si brengsek itu yang bertanggung jawab atas grup G, cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Grup Junlan hanya membantunya. Lu Shijun, kau adalah iblis. Keluar. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Karena Nona Ji tidak menghargainya. Kalau begitu jangan beri dia makanan hari ini. Ji Wangshu. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Apa yang akan kau lakukan? Ji Wangshu, apa yang membuatmu berpikir kamu pantas mengandung anak kakakku? Dia milikku, apakah kamu pantas? Lepaskan aku. Awalnya aku menaruh obat penggugur kandungan di dalam sup. Berharap kamu akan menderita lebih sedikit. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu jangan salahkan aku. Seseorang kemarilah. Kau tidak bisa. Lu Shijun tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, kakak. Dia mungkin membencimu bahkan lebih dariku. Mengapa dia peduli tentang bayi di dalam kandunganmu? Aku mengandung anaknya. Dia tidak mungkin mengabaikanku. Kau sangat tidak sabar untuk menyingkirkan anak di perutku. Tidakkah kau takut Lu Shijun akan menemukan sisi burukmu ini? Kakakku suka anak-anak. Aku bisa memberinya lebih banyak. Bayi di dalam kandunganmu lah yang merebut kakakku. Hari ini itu harus. Pukul dia. Kakak. Apa yang harus kita lakukan? Kakak ipar. Kakak ipar mengalami keguguran. Apa? Susu bangun. Ayo kita ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Kakak. Minggir. CL lusa Tuhan jika Anda membentak kami biasanya. Tapi Nona Qin tidak bersalah. Itu semua Nyonya sendiri. Jangan katakan itu. Nyonya apa? Katakan. Nyonya jatuh sendiri. Dia juga berkata, bagus dia jatuh, dan kehilangan bayi di perutnya. Nyonya membencimu jadi. Susu. Bagaimana kau bisa membunuh anak kita? Kakak, mengapa kamu sangat mabuk? Keluar. Kalian semua keluar. Bukankah kakak juga seorang anak? Kita akan punya banyak anak di masa depan. Tidak akan ada orang lagi yang memperebutkanmu denganku. Aku sudah kehilangan semua harga diri. Apa yang terjadi tadi malam? Kakak, mari kita anggap saja tidak ada yang terjadi. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Benarkah? Tapi bagaimana dengan kakak ipar? Bibi juga tidak akan setuju. Aku akan mengurusnya.
Akhirnya hamil. Siapa yang kita punya di sini? Ini Nona Bai. Aku tidak punya waktu untuk membuang kata-kata denganmu. Di mana Lu Shijun? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah Nona Bai yang tinggi dan perkasa? Itu, kamu tidak berbeda dari seorang pengemis. Sekarang. Tapi aku hamil. Dengan anak Lu Shijun. Aku akan segera menikahi Lu Shijun. Dan menjadi Nyonya Lu. Beraninya kamu bicara kepada calon Nyonya Lu seperti itu? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu mengandung anak kakakku? Tidak mungkin. Kamu pasti telah merayu kakakku. Hanya aku yang bisa menikahi kakakku. Mengapa kau menggugurkan anak kita? Apa yang kau bicarakan? Anaknya hilang. Apa kau sebegitu membenciku? Kebencian yang cukup untuk tidak menyisakan anak kita. Itu bukan aku. Itu Qin Xinxian. Apa kau pikir aku percaya padamu? Ji Wangshu sialan itu benar-benar mengadu. Untungnya kakak tidak mempercayainya. Mari kita bercerai. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melahirkan anak kakakku? Kamu sangat bodoh. Semoga kamu mati dengan mengerikan. Lakukan. Tunggu. Nona Bai. Ini hanya operasi kecil. Itu tidak akan sakit. Selama kamu tidak memberitahu siapapun, aku pasti tidak akan bertindak ekstrem. Aku tidak hamil anak CEO. Apa? Dan dia juga tidak menyentuhku. Beraninya kamu. Bai Hui, apakah kamu tahu apa konsekuensi berbohong kepada kakakku? Jangan beritahu CEO. Asalkan kamu berjanji untuk melepaskanku, aku akan segera menghilang dari ibu kota kekaisaran dan tidak pernah kembali. Aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Shoshu, Sepupu kau di sini. aku di sini untuk membawamu pulang. Bukankah keluarga kita bangkrut? Mengapa kau masih tinggal di sini? Ini semua yang tersisa. Tapi disinilah kamu dulu tinggal. Sepupu menyimpannya untukmu. Terima kasih sepupu. Ngomong-ngomong Shoshu, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk bangkit kembali. Ini. Aku khawatir itu mungkin agak sulit. Keluarga kami masih berutang beberapa ratus juta yuan sekarang. Bagaimana dengan ini Shoshu? Mari kita bersama. Seperti ini, aku bisa menjagamu dengan baik. Sepupu, apa yang kau katakan? Aku selalu memperlakukanmu seperti kakak laki-laki. Sebenarnya Shoshu, aku selalu sangat menyukaimu. Aku hanya ingin menikahimu di kehidupan ini. Aku terlalu banyak urusan akhir-akhir ini. Aku tidak punya pikiran untuk berkencan. Lagi pula kau adalah sepupuku. Mustahil bagi kita. Shoshu, Kakak. Bibi tidak setuju kita bersama. Ibuku sangat sombong. Kau tidak punya latar belakang keluarga yang bagus, dan kau tidak bisa membantu keluarga lu. Wajar jika ibuku tidak menyukaimu. Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Aku berencana agar kau bergabung dengan perusahaan. Selama kau bisa mengelola perusahaan dengan baik, ibuku seharusnya menyukaimu. Aku tidak setuju. Bibi, tolong jangan bodoh. Qin Zhenjian itu datang ke rumah kita selama bertahun-tahun. Orang macam apa dia? Aku tahu betul. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan dia menjadi menantu perempuanku. Sen-sen sudah menjadi wanitaku. Aku pasti akan menikahinya. Apa kamu? Beraninya kamu merayu putraku. Kakak aku tidak. Cukup, masalah ini sudah selesai. Shushu, tolong janji pada ibu untuk menikah lagi dengan Shijun, oke? Bibi, Lu Shijun dan aku sudah mustahil. Aku bisa tahu. Shijun masih sangat menyukaimu. Bukankah dia akan menikahi Qin Xinxian? Aku berharap mereka bahagia selamanya.
Qin Zhenjian itu bermasalah. Apakah kau telah menemukan sesuatu? Qin Zhenjian itu, aku melihatnya tumbuh sejak dia kecil. Dia terlihat lembut dan rapuh, tetapi sebenarnya dia kompetitif dan ambisius. Dia menyukai putraku sejak kecil. Bagaimana dia bisa mentoleransi kamu menikahi putraku? Aku tahu semua ini. Tapi aku ingin lebih banyak bukti. Ibumu, dia mungkin orang yang membunuhnya. Terakhir kali, aku pergi ke penjara untuk menemui Paman Li. Paman Li memberitahuku sendiri. Tapi tak lama setelah aku pergi, Paman Li bunuh diri. Qin Zhenjian itu pasti berada di baliknya. Benar-benar dia. Sepertinya, kamu sudah tahu. Aku sudah menduganya. Aku pergi menemui Paman Li berkali-kali, tapi dia menolak untuk mengatakan apapun. Bibi kau masih berhasil menemukan jalan, tapi aku juga menyakitinya. Shushu, aku mohon padamu selamatkan putraku. Qin Xianxian seharusnya tidak menyakitinya. Tapi, di sisi putraku, ada wanita seperti ini. Aku tidak bisa merasa tenang. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Keluarga Ji sudah bangkrut. Aku bukan lagi yang dulu. Ji Wangsu. The film was translated and narrated by M Media. Ada 1 miliar di sini. Aku percaya padamu, bahwa kamu akan membuat grup Ji bangkit kembali. Bukankah ini CEO-Ji? CEO-Ji apa? Grup Ji sudah bangkrut sejak lama. Dia hanyalah anjing liar sekarang. Pengantin pria dan wanita terlihat seperti pangeran dan putri dari dongeng. Mereka sangat serasi. Aku sangat iri pada Nona Qin. Bolehkah saya bertanya kepada pengantin wanita, apakah Anda menerima pria ini menjadi suami Anda? Aku setuju. Bolehkah saya bertanya kepada mempelai pria, apakah Anda menerima wanita ini menjadi istri Anda? Aku tidak. Kakak, apa yang kamu katakan? Jika aku tidak menikahimu, bagaimana kau akan menunjukkan warna aslimu? Jadi Lu Shijun mencurigai Qin Xianxian sama sepertiku, dan hanya mencari bukti. Ya Tuhan, dia lebih menakutkan daripada seorang pembunuh. Tidak, itu palsu. Itu palsu. Kakak, itu palsu. Itu nyata. Qin Xianxian, apakah kau masih ingat seberapa banyak darah segar di tanganmu? Tidak, itu bukan aku. Rekaman audio dan video bisa dipalsukan. Hanya berdasarkan ini, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa aku adalah pembunuhnya? Masih tidak mau mengakuinya. Kalau begitu pergi dan katakan itu di kantor polisi. Kakak, bukan aku. Dialah Ji Wangshu. Dia cemburu karena aku menikahimu. Dia menjebakku. Semuanya adalah kesalahanmu sendiri. Bagaimana kau masih hidup? Tentu saja CEO Lu menyelamatkanku. Nona Qin, melihat bahwa aku tidak mati, Anda pasti sangat kecewakan. Nona Ji, bubuk beracun pada gaharu itu dibeli olehku di pasar gelap. Dan aku memfitnahmu di depan CEO Lu. Aku Demi satu pria menanggung beban begitu banyak nyawa. Apakah itu sepadan? Itu karena kau tidak pernah mencintai kakak seperti aku mencintainya. Kakak adalah milikku. Hak apa yang kau miliki untuk memperebutkannya dariku? Cintamu benar-benar menjijikan. Kau membunuh 2 kerabatku. Aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin kau melihat Lu Shijun dan aku menikah dan punya anak. Menjalani kehidupan cinta abadi. Sedangkan kau
Kau hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu bertobat di ruang bawah tanah. Kau, Susu. Lu Shijun. Shijun. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien kehilangan terlalu banyak darah dan membutuhkan transfusi darah. Ambil darahku. Aku ibunya. Selain itu, kehilangan darah yang berlebihan telah menyebabkan suplai darah ke otak tidak mencukupi. Dan dia sebelumnya mengonsumsi sejumlah besar obat penenang. Dia saat ini berada dalam kondisi mati otak. Apa maksudmu, dokter? Dia dalam keadaan vegetatif. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak mengalami cedera kepala apapun. Aku tidak percaya. Kau harus menyembuhkannya. Kami akan melakukan yang terbaik. Itu sebenarnya hasil editan foto. Semoga rumah tangga mereka harmonis. Upacara pernikahan yang megah dimulai sekarang. Nyonya, Ada apa? para eksekutif perusahaan diputuskan mengadakan rapat pemegang saham untuk konfirmasi ganti CEO. Lo Shijun baru saja mengalami kecelakaan, dan mereka sudah sangat tidak sabar. Semua orang ingin menjadi CEO Junlan. Selama kamu tidak setuju, tak satu pun dari mereka akan punya kesempatan. Aku, CEO sudah lama mentransfer setengah dari sahamnya sendiri atas namamu. Sekarang saham yang kamu pegang berjumlah 30%. mengapa dia melakukan ini? Karena Ji Chenyi adalah bajingan. Song Chen, benar. Saya sudah pindah pekerjaan. CEO tidak menyangka Anda masih bisa menjadi atasan saya. Bajingan kemayu itu berani meraih tangan Nyonya. Tunggu sampai bos kita bangun, kamu akan lihat apa yang terjadi. Baiklah, baiklah. Kau baru saja memanggil Jiksenyi bajingan. Apa maksudmu? Grup G sudah tamat. Ini semua salahnya karena tidak kompeten, memberikan perintah sembarangan sepanjang hari, membuat perusahaan menjadi berantakan total. Nyonya, setelah grup G menyatakan bangkrut, Ji Chenyi segera mendirikan perusahaan baru. Sesuatu seperti ini terjadi. Menggunakan orang lain sebagai pengganti perwakilan hukum. Bahkan CEO baru tahu beberapa hari yang lalu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk memulai sebuah perusahaan? Pasti ada masalah. Saya tahu sekarang. Dia pasti telah menyalahgunakan uang perusahaan kita. Saya akan mencari mantan akuntan itu sekarang juga. Itu tidak berguna. Mereka pasti sudah berkolusi sejak lama. Nona Ji, ini adalah grup Junlan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku adalah istri Lu Shijun. Selain itu, aku juga memegang 30% saham. Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Apa katamu? Siapa ini? Dia bekerja dengan Qin Shenshen. The film was Nona Bai translated adalah and orang termuda yang narrated diakui by oleh M kami Media. dan pemegang saham yang paling cakap. Jika dia bisa bergaul dengan Qin Shenshen, jelas dia bukan orang baik-baik. Siapa yang kamu panggil nama? Cukup. Kita di sini untuk memilih pemegang saham, bukan untuk mendengarkan kalian berdebat. Nona Bai adalah yang paling cakap. Saya merekomendasikan Nona Bai. Saya juga mendukung Nona Bai. Hanya 30% saham. Dan kau pikir kau bisa menggantikan Lu Shijun, Bai Hui? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau punya kemampuan ini? Berhenti meremehkan orang. Setidaknya aku lebih mampu darimu. Grup G bangkrut di bawah manajemenmu. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan kemampuanku? Kalau begitu saya pasti punya hak bukan? Ji Chenyi, Shushu biar saya bantu kamu. Ji Chenyi, urus urusanmu sendiri. Ekuitas yang diperoleh secara ilegal. Poin ini saja. Sudah cukup untuk memvonis kamu. Beberapa tahun kan? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Benarkah, Bai Hui? Semua kepercayaanku padamu sia-sia. Tidak, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Dengarkan aku semuanya. Ini murni fitnah. Shushu, mulai sekarang kamu adalah CEO Junlan. Kenapa kau membantuku? Tapi sebagai gantinya, kamu harus bersamaku. Ji Chenyi, jadi itu yang kau rencanakan. Sayang sekali. Aku tidak ingin menjadi CEO Junlan. Yang aku inginkan adalah mengambil kembali grup G. Itu bukan Shushu. Apa yang kamu bicarakan? Semuanya CEO Junlan akan selalu menjadi suamiku. Aku yakin dia akan bangun. Sementara itu, aku akan melindungi Junlan untuknya. Aku akan memastikan perkembangan grup Junlan yang sehat. Kamu kembali. Ini adalah rumahku. Senang kamu kembali.
Kalau begitu mulai sekarang, tetap di sini dan jangan pergi. Aku tidak di sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Kau mengosongkan grup G untuk mendirikan perusahaanmu sendiri. Bagaimana kau menjelaskan itu? Kamu tahu segalanya. Pindahkan perusahaan itu atas namaku, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Tidak mungkin. Kakak bilang, grup G awalnya milikku. Baiklah, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Halo CEO G. Perusahaan kita sendiri adalah yang terbaik. Lihat dirimu yang menyedihkan. Bukankah Junlan baik padamu? Tidak juga. Itu semua perusahaan Anda. Cepat dan bersiaplah untuk rapat. Ibu, aku sudah kenyang. Aku akan menemui si Jun. Shushu, mengapa kamu makan sangat sedikit? Nafsu makanku tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter? Baiklah, Ibu. Lu si Jun sudah 3 tahun. Kenapa kau belum bangun juga? Sudah kubilang setiap pagi. Kenapa punggungku sakit? Kau berpura-pura dengan cukup baik. Di mana yang sakit? Sangat lembut. Kau, Sakit. teruslah berpura-pura. Terus berpura-pura, dan putra kita akan memanggil orang lain ayah. Istri. Kau hamil. Lepaskan. Lepaskan, mengaku dengan jujur. Kapan sebenarnya kau bangun? Istri, jangan marah. Aku akan pergi berdiri di sudut dan merenung.